Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berita hari ini datang dari inilah kabar transfer Persebaya selama sepekan menurut Yahya Al-Kathiri, dan beritanya seperti ini. Persebaya Surabaya menjawab kekhawatiran evaluasi dari pelatih Aji Santoso usai menyelesaikan putaran pertama dan berada di peringkat ke-10. Yahya menjelaskan soal pemain asing. Persebaya kini tengah mengevaluasi performa ketiga pemain asingnya mereka, yaitu Leo Lelis, So Yamamoto, dan Silvio Junior. Bisa jadi sudah ada evaluasi 3 pemain asing, lagi komunikasi dengan Coach Aji. Gimana solusi terbaik seperti apa, ujar Yahya. Sementara untuk Igor Vidal yang dirumorkan bakal dipinjamkan oleh klub lain, ada putaran kedua. Yahya menjelaskan seperti ini. Yang jelas sampai hari ini kita belum ada komunikasi masalah Vidal dengan klub manapun, ujarnya. Adapun terkait tentang pemain lokal yang dirumorkan bakal bergabung dengan Persebaya, mereka adalah Irfan Jaya dan Ardi Idrus. Manajer Persebaya menyatakan seperti ini, kita lihat 2-3 hari ini dinamikanya Irja atau Ardi Idrus bakal terjawab 2-3 hari ini, ujarnya. Di luar itu Persebaya Surabaya masih berupaya menambah amunisi lokal. Total ada 4 dari nama Pro Academy yang menjalani seleksi. Selain itu Persebaya juga sudah memastikan 1 nama pemain lokal sudah direkrut, yaitu Josh Brown. Itu beberapa kabar dari para pemain Persebaya terkait tentang bursa transfer. Untuk 3 pemain asing yaitu So Yamamoto, Silvio Junior, dan Leo Lelis kelihatannya sangat aman. Terus Marinho terkait dengan Igor Vidal sing dirumorne bakal menuju ke PSS Sleman, ditunggu kejelasannya seperti apa untuk beberapa hari ke depan, mergo belum ada komunikasi dengan klub manapun tentang Igor Vidal, khususnya dari PSS Sleman. Nah, untuk 2 pemain lokal sing diincar Persebaya yaitu Irja dan Ardi Idrus juga sama, delok dinamikanya seperti apa dan perkembangannya ditunggu 2-3 hari ke depan, mergo iki terkait dengan kebutuhan Bali United terhadap kedua pemain ini. Untuk musim ini kedua pemain jarang mendapat kesempatan, maka dari itu peluang Persebaya sangat besar untuk mendapatkan kedua pemain yaitu Irja dan Ardi Idrus. Yang dulu songko posisinya benar-benar butuh urgen terhadap pemain yang benar-benar pengalaman seperti Ardi Idrus dan Irfan Jaya. Didoakan yang terbaik bagi kanggo Persebaya untuk kedepannya. Dan berita selanjutnya datang dari GBT tetap menjadi opsi kandang Persebaya pada paruh kedua, dan beritanya seperti ini. Persebaya Surabaya hingga kini masih menjadikan Stadion GBT sebagai opsi utama kandang tim putaran kedua. Karena itu dalam waktu dekat sesuai aturan GBT akan diverifikasi oleh tim dari stakeholder terkait. Stadion GBT itu insya Allah besok ada penilaian dari Mabes Polri dan sebagainya, itu pertama. Terus kami juga telah menyiapkan opsi kedua, insya Allah dekat-dekat sini saja. Semoga bisa terrealisasi. Tetapi tetap opsi pertama kami GBT, ungkap manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri. Yahya mengaku tetap ngotot menggunakan GBT karena belum ada keterangan lebih lanjut dari pemerintah yang berencana membuat aturan larangan penggunaan stadion yang ditetapkan sebagai venue Piala Dunia U20, dan menyatakan seperti ini, mungkin ada beberapa perbaikan, tapi kalau rumput gak dipakai 2 bulan itu rusak, karena yang bagus itu habis diinjak dia tumbuh lagi, katanya orang pengelola rumput seperti itu. Makanya saya heran seperti apa ini, ujarnya. Logikanya stadion manapun itu biasanya hanya 20 hari atau 14 hari gitu. Saya lupa boleh tidak digunakan. Nah, ini masa Piala Dunia masih 4 bulanan sudah tidak boleh digunakan. Ilmu dari mana lagi itu, pungkasnya. Nah, itu yang menjadi kegundahan atau galauan manajer tim Yahya Al-Kathiri terkait untuk sementara ini belum ada kejelasan terkait venue Piala Dunia boleh digunakan sebagai pertandingan Liga Indonesia atau tidak. Tapi menurut aturan yang biasanya diadakan 14 hari atau 20 hari sebelumnya sudah tidak boleh digunakan. Dan yang menjadi pertanyaan, ini Piala Dunia masih 4 bulan, kenapa kok belum ada kejelasan terkait penggunaan untuk Liga Indonesia. Dari itu untuk GBT tetap bakal didaftarkan. Persebaya juga tidak menyiapkan GBT saja, tapi juga stadion di Gresik untuk opsi jika GBT tidak bisa digunakan. Didoakan yang terbaik bagi kanggo Persebaya untuk kedepannya, dan salam satu nyali. Wani sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.